Hai, selamat pagi. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Kali ini kita tetap membahas tentang computer vision ya, melanjutkan di video-video yang sebelumnya. Nah, di video pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar dari computer vision. Bagaimana computer vision melatih komputer itu bisa memahami dan melihat layaknya seorang manusia. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan dari computer vision. Kalau komputer itu bisa memahami dan melihat seperti manusia, kira-kira tahapannya seperti apa? Nah, hari ini kita mulai lebih dalam lagi, kira-kira bahasa pemrograman apa yang kita pakai ketika kita memperdalam computer vision. Nah, ada banyak sekali pilihannya. Kali ini kita akan memilih Python ya. Nah, kenapa memilih Python? Ada 4 hal yang cukup penting. Yang pertama adalah masalah bahasa. Kenapa saya inikan Python? Menurut survei dari Size of Programming Language Communities 2020, Python menempati urutan yang kedua. Jadi cukup populer ya teman-teman. Kemudian ada banyak sekali bahasa untuk computer vision, machine learning seperti C++, MATLAB, bahasa R, dan yang lainnya. Oke, kita pilih Python. Kenapa? Nah, yang pertama adalah easy to use, mudah untuk digunakan. Jadi bahasanya itu mudah sekali dipahami dan dipelajari teman-teman. Contoh sederhananya, di sini di atas ini adalah Java, yang di bawahnya adalah Python gitu ya. Ketika menampilkan Hello World, nah kalau yang di atas itu pakai Java ya teman-teman, public class, main, public static void, bla 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 gitu ya. Nah, itu ada beberapa baris. Kalau Python itu ada cukup yang di bawahnya itu print hello world. Nah, itu sama-sama outputnya hello world, tetapi coba aja melihat perbedaannya dari jumlah sintaknya, kemudian dari bagaimana memahami bahasanya. Print itu kan mencetak ya. Nah, itu kan lebih mudah juga gitu ya, walaupun di Java juga seperti itu, tetapi lebih banyak codingnya. Oke, kemudian yang kedua adalah uh, most used computing language. Jadi yang kedua adalah bahasa yang paling banyak digunakan. Kenapa? Nyambung ya dengan yang tadi, karena dia bahasa komputasinya ini banyak sekali modul dan framework yang siap pakai teman-teman. Jadi kayak contohnya misalnya NumPy, Scikit, Matplotlib, OpenCV, dan yang lainnya gitu ya. Nah, apa aja gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya ya teman-teman. Kalau misalnya Matplotlib, teman-teman mau bagaimana memvisualisasikan sebuah data, chartnya, grafnya, berbagai macam. Nah, tinggal pakai panggil library-nya Matplotlib dan itu cukup mudah. Kemudian Skype, ada Beautiful Soup, ada NumPy, ada Django. Jadi Django ini adalah server-side web development. Jadi kalau teman-teman orang web programming gitu ya, mau mau belajar juga di Python ya, cari coba framework di Python untuk web. Banyak sekali, ada Django, ada Flash, ada Web2Py, dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Dan ini cukup mudah, tinggal panggil library-nya dan perlakuannya sedikit daripada bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah komunitas Python itu cukup mendukung teman-teman. Jadi karena ini dibuat 30 tahun yang lebih gitu ya, komunitasnya itu cukup suportif. Jadi teman-teman punya masalah yang paling ringan, sedang, sampai yang berat gitu ya, biasanya cepat sekali responnya dari komunitasnya gitu ya. Nah, komunitas pengembang Python gitu ya, ini cukup aktif gitu ya, banyak sekali. Nah, paling paling biasanya yang paling saya pakai Stack Overflow itu ya. Apapun masalahnya, errornya ketika saya running suatu program Python, errornya itu langsung saya copy paste, saya cari di Google, Stackflow itu biasanya langsung muncul dan memang solusinya itu menyelesaikan masalah saya gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa coba. Oke, jadi ketika teman-teman belajar otodidak tentang Python, jangan mudah menyerah karena banyak sekali dukungan komunitasnya akan membantu teman-teman untuk belajar.
Kemudian next, yang keempat adalah dukungan dari sponsor perusahaan terkenal. Jadi semakin suatu bahasa pemrograman itu didukung oleh perusahaan terkenal gitu, apalagi banyak gitu ya, berarti dia perkembangannya bisa lebih cepat lagi seperti itu. Kayak PHP didukung oleh Facebook, Java, Oracle, dan Sun, Visual Basic dan C# di Microsoft. Python ini gede-gede ya, juga Facebook, Amazon, kemudian Google, apalagi Google ya, salah satu yang paling besar, cukup besar kita kenal dalam dunia IT gitu ya teman-teman. Nah itu adalah beberapa teman-teman kenapa kita harus pakai Python. Apakah ada lagi? Masih banyak lagi, tapi terutamanya adalah 4 itu. Jadi itu kenapa kita next akan pakai Python dalam Comvis atau computer vision. Oke, jangan ragu untuk pilih Python, jangan ragu untuk belajar dari awal karena komunitasnya cukup mendukung dan suportif. Terima kasih untuk hari ini, semoga membawa manfaat.